Maka kembali lagi bersama kami di Liga Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham PBID atau Panca Budi Idaman Tbk. Nah, di sini ada disebutkan direktur utamanya ada Joni Taslim, kemudian ada direktur yaitu Tan Hendra. Alamat kantor mereka itu ada di Pusat Niaga Terpadu Blok D dan A sampai D, tepatnya di Tangerang ya. Kalau kita lihat di sini, untuk laporan keuangan kali ini nilainya itu dia nilai ribuan, tapi benda itu rupiah. Jadi nanti ikat saja dengan Rp1.000. Kas dan setara kas kita lihat di sini, dia agak sedikit menurunnya, di mana dari 362 miliaran sekarang menjadi 140 miliaran. Piutang usaha tampaknya lebih baik pihak ketiga, pihak biasa meningkat sedikit saja, masih oke. Persediaan dia pun meningkat ya, meningkat kurang lebih sekitar 22 miliaran. Oke, masih bagus. Investasi di aset keuangan, ini meningkat tajam nih. Ini kok saldo ya, ini dari 16 miliaran sekarang menjadi 335 miliaran. Dan peningkatan cukup pesat. Total asetnya ini dari 3,1 triliunan sekarang menjadi 3,3 triliunan. Biasa peningkatan cukup pesat itu rata-rata di perusahaan yang baru IPO. Tapi ini kan dia udah lama ya IPO-nya ya. Kayaknya kalau tidak salah 2017-an kayaknya. Untuk laporan keuangan kali ini, untuk hutangnya pun meningkat. Utang jangka pendek dia meningkat. Yang utang usaha dia berkurang. Oke, masih oke lah ya, masih cukup bagus. Utang dividen, ini utang dividen ada juga ya. Untuk hutangnya sendiri, ini ada yang hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Tapi semua masih oke lah ya. Untuk yang ada peningkatan dari 565 miliaran menjadi 591 miliaran. Nah, berarti meningkat kurang lebih sekitar 26 miliaran. Kita lihat ekuitasnya apakah ada meningkat segitu, ternyata lebih banyak lagi. Ekuitasnya itu dia meningkat kurang lebih 80 miliaran ya. 80 miliaran berarti peningkatan ekuitas masih lebih besar daripada liabilitas itu sendiri. Ini oke sih perusahaannya. Penjualan bersih dari 3,5 triliunan sekarang menjadi 3,8 triliunan. Nah, ini terus meningkat. Laba usaha 335 menjadi 492. Lalu ada pendapatan keuangan yang meningkat terus karena yang tadi melonjak itu. Ini jika dikurang-kurangi tambah-tambah sekarang dapat labanya. Labanya itu kurang lebih dari 258 miliaran sekarang menjadi 380 miliaran. Menurut kami itu merupakan angka yang cukup besar, dan biasanya perusahaan ini kalau mau ekspansi bisa juga ya, karena labanya saja sudah cukup besar ya. Kalau kita lihat di sini ya. Termasuk perusahaan menengah sih, atau sudah mulai masuk perusahaan besar. Arus kas pemeriksaan untuk pemasok dari 2,5 triliunan menjadi 3 triliunan. Wah, ini meningkat juga. 2,5 menjadi 3 triliunan. Oke. Berarti persediaan meningkat, pemasok meningkat, ekuitas meningkat, laba meningkat. Nah, jadi apa lagi itu? Ini sangat bagus sih menurut kami. Cukup bagus lah, nanti dibilang sangat bagus, kita gak tahu juga manajemennya ya, kita perlu lihat lagi. Dewan Komisaris, nah ini lampanya untuk direksinya atau untuk manajemennya kadang mengalami perubahan. Ini bisa dari sini ada Komisaris Utama, ada Tuan Robi Taslim. Nah ini kayaknya agak sekeluarga ini ya, pakai Taslim semua nih. Nah ini untuk yang kepemilikannya kayaknya gak ada mengalami perubahan sih, entitas anaknya. Tapi memang setahu kami ya, biasanya penjualan pasti itu dia penjualannya memang cukup oke, tetapi labanya itu dia agak sulit. Tapi kalau kita lihat perusahaan ini, dia walaupun penjualannya oke, dia labanya itu masih bisa terus bertumbuh dengan persentase dari perbandingan laba dengan penjualan itu masih cukup oke ya. Ini kasnya kita lihat kas di tangan dia berkurang sedikit, tapi gak gitu berpengaruh. Yang di bank, mereka simpan paling baik di Bank Mandiri, tapi dia udah berkurang drastis dari 152 miliaran menjadi 21 miliaran ya. Berarti kurang lebih berkurang sekitar 130 miliaran. Deposito mereka taruh di rupiah saja. Nah ini pun berkurang juga ya. Mungkin kalau kita di sini ini kasnya kan berkurang. Nah mengapa bisa berkurang? Mungkin mereka taruh di yang tadi aset keuangan tadi ya.
Ini pihak ketiga bisa kita lihat piutang usahanya. Ini piutang usaha pihak ketiga bersih dari 335 miliaran menjadi 364 miliaran. Nah, ini yang jatuh tempo kita lihat di sini. Ini yang lancar 331 miliaran dari 287 miliaran. Ini cash flow-nya masih cukup oke ya menurut kami ya. Piutang lain-lain, oh ini ada piutang lain pihak ketiga, piutang karyawan masih ada, bahkan terus meningkat. Biasa perusahaan yang sedang kesulitan, mereka bakal meminjam dari karyawannya. Tapi ini kan dia piutang karyawannya, berarti karyawan yang pinjam ya. Masih oke sih. Persediaan kita lihat. Persediaan dia meningkat, bahan baku untuk diproduksi. Selagi bahan baku meningkat, apalagi yang biji plastik seharusnya gak bisa rusak ya. Jadi dia meningkat masih oke-oke aja, kecuali bahan baku yang bisa rusak itu bisa menimbulkan kerugian. Kalau ini masih oke-oke saja, cukup bagus sih. Aset tetap bisa di sini. Makanya untuk beberapa orang, kalau mereka tanya mau bisnis apa gini itu, kebanyakan cari yang dia gak gampang rusak. Tapi orang sekarang terkadang mau yang elit, yang cantik-cantik, bikin kafe, tapi gak untung untuk apa ya, ataupun buat bisnis lain yang susah untung untuk apa ya. Memang ada juga kafe yang untung, tapi dari presentase itu gak gitu mudah. Aset tetap ini bisa di sini. Ini jadi kami kalau ini kita lihat ya, ini investasi di aset keuangan. Ini bisa di sini. Obligasi ada juga. Jadi ini obligasi ini dia ada obligasi, ada sekuritas rupiah 120 miliar sama obligasi 160 miliar. Ditambah dengan yang lain-lain lagi. Yang obligasi US dollar yang pemerintah ya. Nah, jadi mungkin ada berpendapat bahwa deposito itu kan rupiah aja, kalau obligasi kan rupiah aja, jadi gak seperti itu ya. Sekarang sudah banyak berbagai macam instrumen keuangan atau aset keuangan. Bisa juga obligasi dalam bentuk USD, bisa juga deposito dalam bentuk USD, semua bisa ya. Nah, jadi ini semua sudah lebih fleksibel. Utamanya kita lihat di sini, utamanya jangka pendek ya sedikit meningkat, tapi masih oke lah ya. Jadi kita semua harus terus belajar ya, dan sebenarnya kami selain membahas ataupun melihat saham, selain berinvestasi saham, kalian bisa juga cek akun TikTok kami di Legia Finansial. Nah, di sana kalian bisa melihat berbagai hal tentang Legia Finansial ya. Ini kita lihat, ini kita skip ya. Nah, ini modal sahamnya, ini modal sahamnya. Kalau ini debitas simpanan pasar ya, ini modal saham. PT AP Internasional 74,67, Joni Tassin 8,36. Ini untuk periode September ya. Nah, ini kita lihat gak gitu banyak berubah. Ini penjualan besi kita di sini. Ini ada kemasan plastik, ada biji plastik, ada lain-lain. Nah, jadi ini semua rata-rata mengalami peningkatannya. Kalau kita di sini ini cukup bagus sih. Semua rata-rata mengalami peningkatan. Beban pokok penjualan. Nah, persediaan bahan baku yang digunakan, ini semua pembelian masih oke sih semua.
Beban penjualan kalau kita di sini ini peningkatan paling cuma di gaji, kemudian di ekspedisi dia meningkat cukup banyak. Ini untuk apa ini ya? Rasa ekspedisi untuk jasa kirim itu ya. Mungkin beban ongkos angkutnya itu dia cukup tinggi ya mungkin ya. Gaji dan tunjangan kita lihat di sini oke aja, tapi ini ada biaya baru nih. Oh nih. Oh bukan biaya baru, jadi dia meningkat. Profesi penuhan nilai piutang dia meningkat ya. Beban umum dan administrasi masih oke saja. Kayaknya gitu banyak berubah ya. Dan di sini ini kemarin ada laba atas nilai wajar udah gak ada. Kemudian ada yang rugi nilai wajar jadi ada. Bisa-bisa aja ya. Kemarin laba sekarang rugi untuk nilai wajar untuk apa itu ya? Untuk switch apa ya? Ini penampakan keuangan kita di sini. Ini mengenai peningkatan semuanya. Seperti yang kita lihat tadi, ada obligasi, ada deposito dan yang gitu ya. Ada sekuritas. Nah, sekuritas rupiah. Tapi akhir-akhir ini kami lihat memang banyak perusahaan yang sudah mulai masuk ke sekuritas rupiah Bank Indonesia gitu ya. Sudah mulai banyak ya. Baiklah, itu saya kami sekian, terima kasih, saya investasi.